Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat siang, salam jumpa kembali dalam program Ngaji Hukum. Untuk edisi hari ini, di hari Sabtu akhir pekan, tepatnya di tanggal 17 Juli 2021. Tidak terasa ya, kurang lebih 3 hari lagi kita masuk pada peringatan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, di mana perayaan Idul Adha ini sama dengan tahun kemarin, tahun 2020. Jadi sejak adanya pandemi COVID-19 atau virus, sesuatu yang nggak bisa dilihat kasat mata gitu ya, itu efeknya luar biasa. Satu diantaranya melalui surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah dan turunannya juga ada di Perbub. Di situ untuk perayaan sholat Idul Adha disarankan di rumah saja ya. Penekanannya di situ, disarankan di rumah saja, tidak boleh takbir keliling. Pokoknya sesuatu yang bersifat kerumunan itu betul-betul dilarang. Dan mengacu atau memperbincangkan hal ini, saya sudah tersambung dengan Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH. Beliau adalah Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, di mana program Ngaji Hukum untuk edisi hari ini tentang makna Idul Kurban atau Idul Adha di tengah pelaksanaan PPKM darurat. Apalagi di beberapa wilayah kabupaten kota di Jawa Timur ini sudah atau diterapkan PPKM darurat karena kasus COVID-19-nya cukup tinggi begitu ya. Harapannya dengan PPKM darurat ini kasus penambahan COVID-19 ini akan menjadi landai. Di mana untuk program ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Suara Sampang, Radio RGR Tulungagung, Ersal FM Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Baik, saya langsung saja sudah tersambung dengan Al Mukarram Al Ustadz Haji Sami Haji Makin Rahmat. Assalamualaikum Ustadz Makin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, saya lihat kafenya ini kayak seolah-olah ini berada di Palestina ini ya. Ini memang isolasi mandiri. Isolasi mandiri Indonesia ini. Dan kabarnya sakit sekarang sudah sembuh katanya ini Ustadz Makin. Alhamdulillah di waktu kita diswab terakhir negatif, jadi non reaktif. Ya. Baik, alhamdulillah kalau begitu ya, karena ya istilahnya siapapun kan bisa terkena begitu ya. Kalau melihat perkembangan dari virus ini kan, meskipun orang yang divaksin sekalipun ya bisa kena, tapi di sisi lain kita nggak boleh meremehkan. Vaksin itu perlu, tapi kita juga tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Yang saya tahu juga Ustadz Makin ini satu di antara orang yang ini kalau soal prokes, protokol kesehatan, saya patut acungi jempol ini. Tapi ya itu tadi, karena virus ya kan, kita tidak bisa mendeteksi keberadaannya dan bagaimana. Tapi alhamdulillah ini beliau sudah bisa ngobrol kembali. Ini masih isoman berarti? Jadi pada prinsipnya saya secara medis ketika disuap tidak terbukti. Tapi dari tanda-tanda yang saya rasakan, kemudian dengan bukti-bukti kemudian sakit, mulai panas, demam, kemudian batuk, dan seterusnya, yang mengharuskan saya harus tidak berhubungan dengan orang lain. Kayak OTG gitu ya? Iya, artinya saya sakit kan, bukan OTG. Kalau OTG kan tidak sakit. Oh gitu, memang sakit fisik gitu ya? Ya, secara fisik sakit, dan reaksinya juga hari ke-8 itu seperti, ya sakit sekali, karena dengan sesak ya seperti orang-orang selama ini dikatakan kena itu COVID gitu. Jadi kalau mencium bau masakan istri di pagi hari gitu nggak tercium gitu ya? Yang misalnya rawon, lodeh. Yang lucu saya ini malah semua rasanya asin. Meskipun nggak pakai garam. tidak berasa, tapi saya malah asin. Itu saya rasakan di hari yang ke-6 sampai ke-11. Baik. Berarti praktis kalau hari ini sudah berapa hari nih Ustadz Makin? Saya sudah ini hari yang ke-16. 16 ya. Tapi progresnya kalau dari physically itu atau yang dirasakan gimana? Sudah mulai agak better atau
Tetap atau? Alhamdulillah. Jadi saya tetap ngambil hikmah dari persoalan yang begitu luar biasa, sehingga masyarakat, kebetulan saya ini juga sedang nunggu salah satu saudara yang harus isolasi mandiri juga karena di rumah sakit sudah penuh. Kemudian tadi alhamdulillah dapat bantuan oksigen, kemudian diinfus penanganan di rumah. Nah, saya makanya harus pindah tempat ini, kan? bukan wifi yang biasa saya pakai. Oh Gitu iya. kan. Ini Nah, ini biasanya memang kan di ruang tamu gitu ya. ya, Ini ya, kok ini di rumah itu ibu mertua di Margasar juga? di Lebo. Oh di Lebo, daerah ini Ya, Suko. ya enggak, dari Bumi Koperasi. Oh, Lebo oh Bumi di Koperasi. situ. Ya, Arah ke Pilang. betul sekali. Iya, iya. Ini kalau nggak ojol nggak akan hafal ini ya. Nah, itu betul. Nah, ini jadi yang Iya. ingin saya sampaikan di pembukaan ini bahwa momen Idul Adha merupakan saat yang juga momen yang paling tepat untuk muhasabah, untuk berintrospeksi diri bahwa apa yang telah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Abaul Muslim, Nabi Ibrahim Al-Khalilullah, kemudian sampai dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga turun surat Al-Kautsar, inna a'tayna kautsar fasolli li rabbika wanhar, itu merupakan sesuatu yang sekarang ini wajib itu dikolaborasi. Nah, di situasi yang pandemi ini, sifat yang arif, sifat yang bijak, sifat yang harus kita tanggalkan adalah sifat kehewanan kita, sifat otoritas kita, sifat represif kita, sifat yang mau menang sendiri diri kita. Nah, sekarang ini saatnya kita mengorbankan bagian apa yang kita cintai. Nah, ini menurut saya ini momen yang luar biasa karena ini tanggal 7 Dzulhijjah kan gitu kan, berarti besok itu sudah Tarwiyah, kemudian hari Senin itu Arafah, orang berkumpul semua, kemudian hari Selasanya itu kita sholat Idul Adha atau Idul Kurban. Jadi momen inilah saya sangat menghargai produk-produk hukum yang telah disampaikan mulai dari Mendagri, kemudian Gubernur, kemudian baik itu koordinator PPKM darurat oleh Pak Luhut sampai kemudian Bupati. Tapi itu menjadi sesuatu mempunyai nilai ketika mampu dikejawantahkan, kemudian diminimalisasi, kemudian mampu dinikmati oleh masyarakat, sebagaimana ketika kita mendapat perintah-perintah yang itu terasa berat, tapi ketika kita laksanakan mencari ridhonya Allah, itu menjadi ringan. Itu kira-kira mengawal pembukaan ini. Ya, baik. Sesuai tema kita yaitu makna Idul Adha atau Idul Kurban di tengah pelaksanaan PPKM, Mandi darurat, ya. penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang sifatnya darurat ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan PPKM sebelumnya ini kan, ini mobilitasnya harapannya dari pemerintah pusat itu kan bisa turun di bawah 50%. Tapi di sisi lain mungkin masyarakat itu kan background atau profesinya itu kan macam-macam ya. Ya. Ada yang dia itu mengais rezeki di jalan, kalau enggak istilahnya itu kalau enggak istilahnya gerak itu enggak dapat makan. Ya. Di sisi lain ada juga yang memang ya kerja kantoran meskipun work from home tapi bulanan kan tetap dapat begitu ya. Ya. Nah, apa kalau kita lihat di media-media itu kan banyak semacam resistensi dari contohnya pedagang kaki lima yang ketika itu ditertibkan terkait dengan PPKM darurat, mereka menolak karena dipikir mungkin pemerintah masih belum bisa memberikan solusi, dalam arti kata bantuannya masih belum nyampe ke mereka gitu. Kalau Anda memandang ini seperti apa ini, Ustadz Makin? Jadi bantuan, ya siapa yang tidak butuh bantuan. Seperti saya sendiri ini sebagai advokat yang tentu tidak punya juragan, tidak punya perusahaan, tentu saya malah ada beberapa staf yang harus menjadi perhatian saya.
menjadi tanggung jawab saya, kan begitu. Ini tentu butuh pemikiran, butuh sebuah kebijakan, dan butuh sekali lagi butuh mau itu hasanah, sesuatu bagaimana mengambil sikap yang baik. Jangan kemudian bahwa setiap putusan itu A, kemudian di lapangan harus A. Karena di lapangan itu kita menghadapi sekali lagi masyarakat, umat yang heterogen. Tentu beda ketika kita menghadapi orang yang berpendidikan, kemudian kita banyak viral ya di video-video, bahkan Nyun Sewu, bahkan ada Satpol PP sampai kemudian merazia di tempat semacam kayak karaoke atau tempat hiburan. Yang di Goa itu ya? Yang di Goa itu sampai orangnya ketubannya pecah. Ini kan tentu bukan cara yang baik. Yang saya maksud begini, yaitu tadi. Jadi bagaimana mampu mengaplikasi, mampu mengejawantakan aturan itu, tapi kemudian rakyat ini dengan sadar, dengan kemudian bagaimana juga memilah dan mampu memberikan sebuah solutif, gitu kan, sehingga jangan punya kesan bahwa ketika ada razia maka yang terjadi itu ada orang yang pasti nanti didolimi, ada orang yang mendolimi. Bagaimana sekarang ini diciptakan, Mas Panji, bahwa saya nggak jauh-jauh, ini saya yang kita alami di lingkungan di masyarakat. Sekarang ini kan sudah artinya orang lagi mumet, orang sekarang ini urunan karena bagaimana atas nama orang tuanya, atas nama mbahnya untuk berkorban. Kemudian korban ini yang di situ itu ada pelaksanaan sholat Idul Adha, kan gitu kan. Dan permintaan pemerintah juga untuk kebaikan bersama, tidak boleh sholat, kan gitu kan. Tapi sholat di rumah. Tapi di mata masyarakat, sholat di rumah itu yang bagaimana? Sholat Idul Adha itu yang bagaimana? Itu ada khotibnya. Kemudian kalau nggak pakai khotib itu sholat apa namanya? Kemudian kalau kemudian itu sholat itu juga ada waktunya. Setelah itu yang paling afdol melanjutkan tadi saya fasolli li rabbika wanhar. Fasolli itu dan segera sholat. Segera sholat ini kalau ahli mufassir, ahli hadis memberikan arti segera kamu sholat Idul Adha, kan gitu kan, dan kemudian berkorbanlah. Walaupun ada 11, 12, 13 di hari tasyrik. Begitu. Tapi nilai ini kalau saya ambil jalan tengah, artinya saya sebagai orang yang di lapangan yang berhadapan langsung, semestinya melalui peran-peran itu di Kesra, Dinas Sosial, atau mungkin MUI, atau mungkin peran itu mampu disinergikan. Jangan kemudian memberikan sebuah aturan baku dan kaku, dan kemudian sifatnya final bahwa tempat musola, langgar, masjid, lapangan tidak boleh sholat. Yang akhirnya di lapangan itu berantakan semua ini. Kalau kemudian mampu diminit, Mas Panji, semua ini kan daging ini banyak orang butuh. Orang sekarang kerja enggak bisa. Kemudian gaji aja sekarang PHK ini sudah berapa yang terancam PHK? 3,7 juta. Kemudian belum lagi yang sekarang ini proses permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan ketenaga kerja. Jutaan. Nah, kalau kemudian ini dimobilisir, kemudian difasilitasi, kemudian terdata dengan baik. Sekarang ini mohon maaf, di tempat saya itu yang minta ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Pasuruan. Itu di tempat jenengan yang mana? Yang di Lebo atau yang di Margasari? Di Margasari. Oh, yang di Masjid Siti Suci Nur Rahmah itu kan itu kebetulan ada program tabungan. Program tabungan, dan alhamdulillah kita ini berinisiasi untuk proses sosialisasi ini sangat sulit dan butuh kemudian saling pemahaman. Alhamdulillah masyarakat di Perumahan Margasari bahkan di sekitarnya itu ikut program itu, dan terus hewannya mengalami peningkatan. Yang tahun lalu itu 35, tahun ini insya Allah 40. 35 sapi, sekarang jadi 40 sapi. Dan alhamdulillah sapinya ukuran limosin itu.
Ya ada yang limosin, ada yang standar kan gitu kan. Kebetulan kita dengan Jatim Mandiri kan gitu kan. Iya. Juga kebetulan ada dari pejabat yang waktu itu juga ngirim limosin ya kita terima Oh, kan iya. begitu. Artinya kita mengakomodasi itu, kita bagikan itu. Kemudian kalau sekarang ini maka maka saya berat begini. Iya. Momen ini seharusnya difasilitasi. Oh, jaga jarak, ada orang yang ngawasi di situ. Oh, melibatkan siapa? Jangan kemudian orang kelurahan, orang desa atau babinsa disuruh rapat, kemudian hasilnya seperti ini disampaikan. Ini besok tidak boleh sholat Idul Adha kurban mulai tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Tidak diberikan kemudian solusi. Sementara Nyun Sewu kalau kita besok itu capek. Betul. Panitia ini 3 hari, bahkan kita sudah membawa sistem. Orang tidak berkerumun, tidak datang, kita yang jemput bola. Dan, nah, kemudian dengan perubahan ini tentu kan orang akhirnya berpikir, panitianya, ya, bagaimana seterusnya. Nah, inilah yang saya maksud, bikin aturan siap. Saya ngasih contoh sekarang, contoh yang sangat-sangat kemudian itu menjadi, selama ini orang diwajibkan sholat 5 waktu. Juga di daerah-daerah tertentu ada rahasia. Saya di Mekah, kalau kemudian nggak tutup orang jualan 15 menit atau setengah jam, pasti ada namanya laskar atau lastakaria atau orang yang intelijennya itu yang kemudian ngobrak. Gitu. Tapi kalau kemudian kita di Indonesia nggak sholat 5 waktu, cuma mungkin sholat setahun 2 kali, Idul Adha dan Idul Fitri, nggak ada. Nggak ada sanksi, nggak ada sebuah apa, bukan moral itu, menyangkut moral. Nah, istilahnya punishment gitu ya. Ya, punishment itu diberikan ketika terjadi kesadaran. Nah, gitu. Jadi gini Mas Panji, saya pingin momen Idul Adha di tengah pelaksanaan PPKM darurat ini itu dibutuhkan sebuah sikap yang bijak. Nah, itu. Jadi jangan kemudian, saya ada contoh juga viral banyak. Bahkan Nyun Sewu, Kapolri saja itu di Semarang itu mensosialisasikan dengan bahasa-bahasa yang santun, kemudian dengan mau itu hasanah yang baik, memberikan contoh, kemudian tidak langsung main asal pukul, asal obrak, kemudian asal ancam, kemudian asal sanksi. Tidak. Iya. Mungkin ya di sisi itulah lain, saya pingin. Jadi kalau kita tarik ke atas lagi, mungkin dari sisi kepala daerahnya itu kan harus punya, misalnya nih diskresi atau hal-hal itu kan nggak bisa langsung kopas. Yang saya maksud Mas Panji itu, Mas Panji lebih pintar ternyata. Mas Panji lebih cerdas, jujur aja, lebih inovatif. Seharusnya sebagai pemimpin itu punya diskresi. Yang namanya wajib aja ada rukso. Dan rukso ini bukan kemudian pembiaran loh ya. Dalam bahasa fikih, rukso ini karena orang mengalami sebuah proses atau kedaruratan sehingga melakukan sesuatu. Ini juga darurat kan, contohnya sudah diberikan solusi sholat yang di rumah. Kita lakukan bagi orang yang merasa dirinya sakit atau OTG atau yang merasa terbebani. Tapi kalau kemudian orangnya ini sehat di lingkungan sendiri, komunitas yang tiap hari berkumpul, kemudian tidak berada di rumah malahan. Ini jujur aja, secara psikologi saya loh yang dapat telepon terus. Ini bagaimana kok enggak kumpul Ustaz, malah ini di rumah, saya jenuh ini, malah batuin dan seterusnya. Jadi harus ada keseimbangan, ada balancing. Silakan, saya setuju, siapa ingin kemudian tidak ingin COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah. Semua. Allahumma na'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayyil asqam. Allahumma natta'na wa ta'una min baladina
Kita minta itu terus. Bahkan yang saya di masjid saya, tiap maghrib sama subuh itu kunut nazilah. Mendoakan orang yang sakit supaya dapat sembuh. Kemudian yang diuji supaya sabar. Yang dapat musibah supaya sadar. Ya, ya. Gitu. Baik. Berarti kalau saya jadi ingat ya flashback ke tahun 2020 ketika saya liputan di Masjid Nur Rahmah di Margasari itu kan suasananya ketika pas hari Idul Adha-nya Ya. itu luar biasa. Jadi banyak sekali hewan kurban, kemudian juga aktivitas dari mereka, pengurus takmir dan juga sukarelawan mungkin. Di situ juga saya sempat wawancara sama jenengan, sama Pak Zaini juga. Ya. Tapi untuk tahun ini sama nggak polanya yang diterapkan di Nur Rahmah atau ada perbedaan Kita ini? malah mencari ya sebuah solusi yang untuk peningkatan pelaksanaan tetap ada kan gitu kan. Panitia kita batasi kan gitu kan, terutama peran dari ibu muslimat itu sampai kemarin itu hanya 25 orang yang terjun membuat makanan-makanan itu untuk kebutuhan itu, tentu dengan batasan physical distancing kan begitu kan, juga sama. Kemudian ada proses yang kita mendatangkan jagal tenaga yang memang ahli. Kalau kita ke RPH tentu malah pengawasannya, malah transportasinya, malah ini kemudian yang tidak dipikir oleh pemerintah. Hal-hal yang semacam tidak dipikir, disuruh ke RPH. Kemudian kalau tidak RPH bisa dilaksanakan di sini. Bagaimana kemudian di RPH? Kalau kemudian di sana itu apa nggak butuh transport, butuh pengawalan, butuh biaya. Kemudian lagi tenaganya terbatas. Kalau kemudian sekarang ini sudah ada inisiatif dari sebagian pemerintah, pengurus takmir yang kemudian menginisiasi melaksanakan Idul Kurban, melaksanakan sholat Idul Adha. Mari, sebetulnya juga momen yang bagus untuk memisah. Kan begitu kan? Oh, di lapangan, ya jarak diatur. Yang lokasinya yang warga itu sendiri, coba di situ mulai dikumpulkan, mulai didata. Sekarang kan enggak. Dari atas turun ke bawah, ini jadinya ini, kayak rapot itu. Ini sekarang zona merah, zona hitam. Orang tambah takut. Ketakutan yang berlebihan itu menjadi sebuah kewaspasan, kemudian kekhawatiran, yang kemudian kalau kemudian orang itu stres, tanda kutip, siapa yang paling bertanggung jawab? Iya. Iya, dalam hal ini begini, ada beberapa warganet juga yang menyampaikan opininya ke kami, berita kok COVID terus. Ya memang kita masih di tengah pandemi COVID-19 kan, suka tidak suka, mau tidak mau. Berita itu juga tetap ada, tapi mungkin nggak terlalu banyak hal yang istilahnya itu hal-hal dalam arti kata mungkin kayak jumlah atau istilahnya itu kasus lebih condong ke deep masalah kasus kematian dan sebagainya gitu enggak. Jadi sesuatu hal yang sifatnya tips, kiat, bagaimana cara membentuk imunitas, kemudian make happy supaya imun itu dalam tubuh akan tercipta begitu ya Ustadz Makin ya. Karena kalau kita sama sekali tidak menyampaikan informasi mengenai COVID itu kan juga enggak kok aneh rasanya karena kan kita masih di tengah COVID. Tapi di sisi lain kalau mengutip dari apa yang jenengan tadi sampaikan, ada beberapa poin yang memang itu perlu dilakukan karena apa? Satu diantaranya juga untuk kita ini ketika berinteraksi dengan orang, meskipun ada prokes yang ketat begitu ya, di situ kan nanti muncul rasa happy, bisa ketemu dengan kerabat, akhirnya muncul imun begitu ya, membentuk imun lah, antibody dan sebagainya. Begitu ya Ustadz Makin ya. Betul sekali Mas Panji. Jadi gini, saya ini barusan dapat kiriman ini. Jadi penanganan COVID atau pandemi COVID-19 di Indonesia, kalau dibandingkan dengan Amerika, itu perbandingannya tidak ada, sangat jauh sekali. Kalau kita bandingkan kasusnya, itu 17 kali
kasus yang ada di Indonesia dengan kasus yang ada di Amerika. Bahkan angka kematian COVID di Amerika itu 8 kali lebih banyak dari yang di Indonesia. Tapi mengapa di Indonesia itu begitu rupa pura seakan-akan menjelang kiamat? Karena apa? Masyarakat dibentuk image negatif. Diciptakan sesuatu yang kemudian kita bikin pesimis. Dan jangan muncul banyak juga kepentingan-kepentingan. Silakan membenci rezim, silakan tidak suka dengan personal. Tapi ketika bicara kepentingan umat, mari bersama-sama kita menyatu, kita bersama-sama. Kalau kemudian yang ahli dalilnya yang dikeluarkan yang baik-baik. Jangan kemudian mengeluarkan dalil-dalil yang membuat semakin masyarakat itu pada bingung. Nah ini kita datanya ini. Jika dihitung dari angka mutlaknya, kematian COVID-19 di Amerika itu 622.703 jiwa. Sementara di Indonesia baru 64.631 jiwa. Berarti kan jauh selisihnya. 500 juta lebih. Nah, belum lagi masalah pelaksanaan. Kalau kita kemudian mari membantu Indonesia ini jelas kalah jauh dengan Amerika. Tapi bersama-sama kita bangun informasi-informasi yang sifatnya itu memberikan sebuah motivasi baru. Simbiosis mutualisme yang kita bangun. Banyak orang kemudian kena COVID, padahal itu bukan COVID, karena ada kecemasan, ada kekhawatiran. Kemudian pasti nanti ke rumah sakit itu dilakukan prokes, pemeriksaan swab PCR, swab antigen. Sehingga semakin nyiut nyalinya, maka kemudian yang awalnya tidak terbukti menjadi terbukti. Nah, kalau kita bangun, saya ini membangun diri saya sendiri, Mas Panji. Ketika kemudian ada tanda-tanda itu, saya tidak ke rumah sakit. Saya laksanakan isolasi mandiri di sini dengan ketentuan apa, bahkan saya rutin kumur air garam dengan air panas itu kemudian supaya racun toksin yang mungkin masih melekat itu di tenggorokan itu bisa kan? Iya. Saya rutin itu, bahkan saya obat yang dulu dikasih zaman lama itu saya batuk tidak mangsa semua, saya kecap sama jeruk pecel atau jeruk nipis. Kecap sama kecap apa? Asin atau kecap manis? Oh, jeruk nipis. Iya, kecap manis. Kalau saya biasanya pola itu saya pakai, itu ada tambahannya. Semangkok soto ayam atau soto daging, mantap. Oh iya, itu kalau sarapan sama itu. Enggak, betul itu. Batuk saya itu yang di hari ke-8, ke-9 itu terasa sesak. Orang yang biasanya kena COVID itu katanya tembus di dada itu. Alhamdulillah, dengan dukungan keluarga, dengan bantuan keluarga, itu akhirnya memotivasi saya untuk semangat, kemudian mengalihkan sesuatu, bahwa ada solusi ketika kita ini mau berusaha dan berikhtiar. Yang jadi persoalan, Mas Panji, ini persoalan semuanya ini adalah persoalan ekonomi. Siapa yang kuat kalau kondisi seperti ini terus, apalagi ini PPKM darurat mau diperpanjang. Nah, ini saya kutip dari beberapa media, Jawa Post, Antara News, kabarnya diperpanjang sampai akhir Juli, sampai tanggal 31. Ya. Kan diperpanjang sampai 31 Juli. Kan akhirnya kan tanggal 20 kan ya, maksimal. Ya, kan kemarin informa 20 Juli. Kemudian hasil rapat koordinasi kan gitu kan, disebutkan bahwa kemungkinan diperpanjang sampai 31 Juli. Enggak masalah. Asal kemudian ada sebuah kebijakan-kebijakan, ada pendampingan dari Umaro, dari pemerintah setempat mulai dari bawah. Jangan kemudian di situasi seperti ini pasti nakes saja, nyun sewu. Perbandingannya sekarang ini satu nakes antara 10 sampai 13 orang yang ditangani. Wow. Kemudian kalau kemudian di kelurahan ngelayani satu orang sudah marah,
Berarti kan yang sebetulnya yang perlu dikasih prokes itu, yang perlu diperiksa COVID itu ya tenaga-tenaga yang dibawa itu, yang tidak tahu situasi bahwa sekarang ini memang darurat. Kan gini, kan sekarang pelayanan ini enggak tahu, sekarang sudah saya capek ini tiap hari. Kalau kepingin capek ya jangan jadi ASN kan begitu. Kalau nggak capek jangan jadi ini karyawan, jadilah bos. Padahal bos itu nggak sawang sinawang loh. Padahal mereka juga pusing mikir pemasukan dan juga pengeluaran kan. Iya betul itu. Baik, Ustadz Makin kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali kurang lebih 5 menit. Nanti kami akan kembali untuk menjumpai Anda via Zoom. Dan untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, tentunya Anda bisa bergabung di 0811 309 1009 atau di on air via telepon 031 896 1514. Kita masih bersama di program Ngaji Hukum dengan tema Makna Idul Kurban di tengah pelaksanaan PPKM darurat bersama Haji Sami Haji Makin Ahmad SPD SHMH, Ketua LPBHNU Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Museum Binti Giman. Museum Binti Giman dulu tinggal di Kalijaten Gang 2, nomor 80A RT 6, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudari Museum Binti Giman dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin lusa, tanggal 19 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Siti Wasila binti Jainuri. Siti Wasila binti Jainuri dulu tinggal di Dusun Balongsari RT 6 RW 2 Desa Ploso, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudari Siti Wasilah binti Jainuri
dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari Senin lusa tanggal 19 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Baik, terima kasih untuk Anda masih bersama di program Ngaji Hukum dengan tema Makna Idul Kurban. Di tengah pelaksanaan PPKM Darurat masih bersama dengan Haji Sami Haji Makin Rahmat, SPD SHMH. Beliau adalah Ketua LPBHNU Kabupaten Sidoarjo. Ya, Ustadz Makin. Coba saya belum terhubung dengan Ustadz Makin. Ya. Sebentar, ini visualnya belum muncul ini. Operatornya lagi... ini sekarang sudah incas ini. Nah, oke. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dititipkan ke redaksi ini. Saya nyebrang dulu ke redaksi ya, Ustadz Makin ya. Ya, boleh. Baik, silakan Ilham. Ada dua pertanyaan yang sudah saya himpun di sini. Pertama dari Pak Anwar yang ada di Candi, menanyakan, Ustadz, meskipun ada SE yang meniadakan sholat Idul Adha di masjid atau lapangan, bagaimana jika ada sekelompok warga yang nekat menggelar sholat Id di masjid dengan alasan masjid tersebut berada di zona hijau? Kemudian yang kedua dari Niko yang ada di Sidoarjo, menanyakan bagaimana aturan sholat Idul Adha jika dilakukan sendirian di rumah. Jika sholat sendiri, apakah ada batas waktunya? Mungkin boleh dikerjakan jam 9. Oke. Baik, itu dua pertanyaan. Ada tambahan lagi? Oke. Dari Pak Anwar di Candi, kemudian Pak Niko di Sidoarjo Kota kelihatannya nih. Pak Anwar di Candi ini juga menanggapi dari beberapa komentar yang beberapa kali juga sempat ditanyakan ke sosial media kami. Bahkan ada juga yang nadanya itu agak-agak sedikit relatif keras gitu ya. Ibadah kok dilarang, kayak begitu. Kalau menurut jenengan gimana? Karena yang kami tahu juga jenengan adalah seorang advokat juga ini. Kita tahu kalau di SE Bupati nomor 400 itu kan ada ketentuan sholat Idul Adha ini juga dilakukan di rumah saja gitu. Monggo Ustaz. Ya, jadi begini. Sekali lagi bahwa bahasa ini penting sekali. Dengan kemudian bahasa itu diartikan secara literal. Kemudian mengenai seperti tadi yang dari Candi, ya itu Pak Anwar ya itu ya dari Pak Anwar. Itu
kalau itu zona hijau, jadi bukan memaksakan menurut saya. Ini kan panggilan. Jadi pelaksanaan Idul Adha ini juga sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang derajatnya itu mendekati wajib. Kan. Tentu kita tidak perlu debatable kalau kemudian proses itu memang tidak terlaksana. Tapi kalau kemudian secara situasional itu kondusif dan kemudian lebih baik dilaksanakan daripada tidak dilaksanakan, malah timbul banyak fitnah, kemudian banyak rasan-rasan, kemudian muncul berbagai informasi yang berseliweran yang tidak kemudian memberikan nilai-nilai positif. Mengapa tidak difasilitasi? Secara aturan umum itu memang kita setuju dilarang. Tapi secara khusus juga ada kan pemberlakuan yang seharusnya kemudian tidak disamaratakan. Kalau memang ingin disamaratakan, mari kita aturkan aturan daripada Undang-Undang 6 nomor 2018 tentang karantina kesehatan. Ayo, kalau pemerintah mau fair, kita berlakukan itu. Jangan kemudian berkelit di PPKM darurat. Yang sekarang ini juga mau diperpanjang sampai akhir Juli. Kalau ingin fair, bahwa antara hak dan kemudian kewajiban antara pembikin kebijakan dan kemudian pelaksana, kemudian orang yang menerima dari undang-undang itu, yaitu masyarakat, mari ada kesetaraan di situ. Nah, kembali ke pokok tadi Pak Anwar, jadi kalau di lingkungannya itu hijau kemudian secara lingkungan kondusif, ya menurut saya malah sangat kemudian tidak pas kalau kemudian hal itu dilarang. Begitu. Wong ini kita melaksanakan kewajiban belajar, sekali lagi di Muqaddimah saya itu mengorbankan sifat kehewanan kita, sifat otoriter kita, sifat kewenang-wenangan kita, kesewenangan-kewenangan kita, kemudian sifat maunya sendiri, mentang-mentang jadi pejabat, kemudian aturan itu diberlakukan seenaknya. Itu juga tidak boleh. Kan bagaimanapun nanti juga dipertanggungjawabkan. Nyun sewu, saya dengar sekarang Sidoarjo dipimpin santri kok seperti ini tambahan. Begitu. Tapi saya sebagai orang kemudian yang kemudian di LPBH, ya saya jelaskan aturan hukum seperti itu. Tetapi aturan khusus, jenengan juga harus konsultasi ke YAI, ke MUI. Saya jujur aja sempat konsultasi ke Haji Wahid Harun selaku Wakil Ketua MUI. Beliau mempersilahkan selama artinya memang mengikuti prokes. Jadi ada titik temu, ada titik tengah yang harus kemudian dicari solusi. Kemudian jangan ambil gampangnya, gampang enaknya, begitu. Jadi harus betul-betul istilahnya itu diskresi gitu. Ya bahasanya diskresi. Tapi gini, kalau misalnya itu zona kuning, kalau merah sih mungkin harapannya sih kita menyadari untuk tidak melakukan ya mungkin gitu ya. Tapi untuk zona yang ya kalau kita mencari zona hijau per kecamatan itu kan memang itu nggak merata gitu ya. Ada yang zona hijau, ada juga yang zona kuning, kemudian orange. Itu kalau menurut jenengan perlu nggak mereka juga melakukan istilahnya itu ibadah sholat Idul Adha di masjid, tapi tetap prokes tetap. Ya kalau mau itu kan ada, itu sudah mappingnya itu kan ada Mas Panji. Tidak kemudian di kabupaten, di kecamatan, kota, kemudian zona merah, secara umum merah. Tapi kemudian ada wilayah kelurahan mana yang masih hijau, kayak Sekardangan itu hijau. Kan begitu. Apa itu semua? Tentu ada yang enggak, kan gitu kan. Nah, yang mayoritas ini kemudian kita fasilitasi, kan begitu kan, sehingga tidak kemudian diambil rata. Iya, makanya kalau diambil rata, kemudian timbul konflik di lapangan. Kemudian yang saya Lurah mau itu, kemudian kalau ada geger kemudian dia paling mengeluarkan aturannya saja. Saya ngikuti, saya bawanya bupati, kan begitu.
Padahal kalau secara fikih yang namanya kepala desa, kepala kelurahan, yang namanya daun jatuh itu harus tahu. Kemudian jangan kemudian hanya nyerahkan selembaran, ini harus dilaksanakan ini. Nggak tahu prosesnya bagaimana orang itu urunan untuk berkorban, bagaimana orang itu kemudian melatih dirinya untuk belajar, untuk tahu diri, kemudian tahu terhadap orang, ada kepedulian terhadap orang. Ini untuk menciptakan ini itu butuh proses. Kalau kemudian dipenggal kayak orang mau eksekusi, ya sulit menciptakan negeri ini kemudian baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, kemudian yang kedua, yang pertanyaan dari sholat, Pak Niko tadi. Ya, sholat Niko, Pak Niko. Kemudian yang kembali lagi, kalau kemudian sembahyang sholatnya jam 9, itu bukan sholat Idul Adha lagi, karena ada ketentuannya. Jangan sampai melebihi daripada matahari sepenggal atau setonggak, kan begitu, karena itu sudah mematuhi waktu Isra, kan gitu kan, harus waktunya itu sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri lain lagi, kan gitu. Kalau Idul Adha itu memang harus agak dini, agak pagi. Karena apa? Biar pelaksanaannya Idul Adha itu tidak terlalu siang. Yeah. Kan begitu. Nah, kalau kemudian ada berhalangan, ya yang solusi yang terbaik, yang tidak sholat, namanya sholat sunnah muakkadah, kan begitu. Tapi kembali lagi, orang itu mengambil peran, ada reward itu, memulai stimulasi dan stimulus terhadap dirinya, ketika dia ingin sembuh dari sakit, itu ada sebuah ghiro, ada sebuah semangat. Dan semangat itu dibangun bukan hanya yang wajib dan rukun, tapi dibangun dari sesuatu yang mempunyai nilai khairun nas wa anfa'ulin nas. Gitu loh. Ini malah orang ditakut-takuti, tidak malah bermanfaat bagi masyarakat. Kan begitu akhirnya. Orang kan akhirnya apatis. Apatis masih mungkin, masih 50-50. Kalau kemudian di hatinya sudah ada rasa tidak suka, ini kan bahaya. Yeah. Jadi kembali lagi, saya kalau ini sebagai penggerak, artinya sesuatu bahwa pemerintah ini juga harus fair, kan begitu ya. Ayo bersama-sama kita berlakukan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang nomor 6 tahun 18 itu kalau mau kita memang terapkan, ayo diterapkan. Kan gitu kan. Sekali lagi dengan tetap dengan secara human, kemudian manusiawi, persuasif. Karena apa? Di situ memberikan pemberlakuan yang sama kepada semua warga negara dalam penyertaan kekarantinaan kesehatan. Itu dalam pasal 7. Kemudian pasal 8 juga memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada setiap warga sesuai kebutuhan medis, menjamin kebutuhan pangan, kebutuhan kehidupan sehari selama karantina. Sekarang saya tanya, selama 1 bulan lebih ini, contohnya saya aja sudah, yang tidak beracara, kemudian tidak ke pengadilan, tidak mendampingi klien, mungkin saya masih ada simpenan. Yang pertanyaan, bagaimana dengan orang kemudian yang kena PHK? Kemudian bagaimana dengan orang yang mengandalkan setiap kerjanya itu harus kemudian keluar rumah? Dan orang yang istilahnya cari uang hari ini untuk dimakan hari ini. Kan kemudian kok dimakan hari ini? Dimakan setengah hari. Nah, itu. Karena untuk malam dia cari lagi. Untuk sarapan saja dia nyari, untuk siangnya nyari lagi. Nah, ini kalau kemudian situasi seperti ini dibiarkan, kemudian ya kita harus sekarang ini butuh memang kepedulian. Rakyat ini tidak diminta untuk peduli, pasti peduli. Ulama-ulama itu ketika dulu itu berfatwa untuk revolusi jihad, tidak perlu kemudian harus kemudian ada surat edaran. Ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan revolusi jihad, kemudian lewat RRI, kemudian berapa personil, itu sudah menyebar. Bahkan dalam radius 80 kilo dari Surabaya, itu wajib jihad, semuanya bergerak. Mengapa kekuatan yang sudah muncul mendarah daging dari para pendahulu kita dan kemudian sebagian masih kita pegang sampai saat ini, itu tidak kemudian ditumbuh kembangkan. Dan semangat lagi
Fasholli li rabbika wanhar. Baik. Ustadz Makin, ini waktunya sudah hampir jelang jam 2. Terima kasih untuk waktunya. Terakhir barangkali ada yang mau jenengan sampaikan terkait dengan tema kita untuk siang hari ini, yaitu menjalani Idul Adha atau Idul Kurban di tengah pandemi COVID-19 atau penerapan PPKM darurat. Ya, saya Mas Andi, saya yakin juga di level elit, pemerintah, pelaksana, itu semua ingin juga menjadi contoh tauladan, menjadi yang baik. Maka mari bersama-sama dengan Idul Kurban, Idul Adha ini kita kembalikan fungsi-fungsi yang selama ini tercerai-berai. Fungsi-fungsi di mana telah dicontohkan oleh tauladan-tauladan kita, Nabi Ibrahim Al-Khalilullah, Nabi Muhammad SAW, kemudian apalagi ini pada bulan haji, sesuatu yang luar biasa. Mari bersama-sama bahwa Allah itu telah memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Inna a'toina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka segera sholatlah, berkorbanlah. Berkorban ini jangan kemudian berkorban miliknya orang lain, berkorban miliknya sendiri. Li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika inna syani'aka wal abtar. Nah, kalau kemudian itu diingkari, ya tetap larinya ke orang yang mengingkari itu. Siapa itu? Ya bisa pemimpin, bisa saya, bisa siapapun. Nah, mudah-mudahan sekali lagi di acara ini yang sekarang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang ini masih berada di rumah sakit karena kena COVID-19 dengan izin Allah, fisakawah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang berkorban sekarang ini dengan iuran tiap hari dia nabung 20.000, kemudian sampai bisa ngumpul kambing, bahkan patungan sapi, diberikan oleh Allah nanti kendaraan-kendaraan yang istimewa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, saya akhiri mewakili kami Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Makin. Semoga cepat segera pulih begitu ya, normal kembali, dan tentunya bisa beraktivitas, dan juga salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti ngaji hukum bersama Sami Haji Makin Rahmat, Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo, yang sudah kita ajak ngobrol sesuai dengan tema kita untuk siang hari ini, yaitu makna Idul Kurban di tengah pelaksanaan PPKM darurat. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan terima kasih dan selamat berakhir pekan.